FIFA ambil keputusan brilian berikan ratusan beasiswa khusus ke pemain timnas Indonesia agar bisa uji coba trial gratis ke klub raksasa Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, Barcelona, dan berikan satu pendamping dirtek khusus yang bantu Shin Tae-yong yaitu Louis van Gaal, dan bangunkan satu stadion megah khusus timnas di area Jakarta Selatan. Uang dana FIFA forward senilai 900 miliar. Jadi harapanku, di sisi lain ternyata FIFA sudah lakukan hal hebat ini. Apakah itu? Simak baik-baik. Pelatih klub hebat Spanyol yaitu Valencia bernama Ruben Baraja adakan rapat besar dengan manajemen klub untuk datangkan pemain timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho dan tebus kontrak pemain itu dari Persija Jakarta senilai 78 miliar rupiah dan jadikan Ridho sebagai pemain Indonesia pertama yang merumput di La Liga Spanyol. Jadi 3 harapanku usai pengamat sepak bola senior ini blak-blakan buka rahasia besar ini. Apakah itu? Simak fakta bahagianya. Alhamdulillah benar-benar kabar sangat membahagiakan. Tepat kemarin malam Shin Tae-yong ungkap satu negara yang berpotensi jadi lawan berat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Negaranya sangat aneh, agak jorok, dan terindikasi komunis. Memangnya siapa sih? Tonton video sampai selesai. Mampus rasain kau, mentang-mentang anggota DPR bisa ngomong seenak jidat. Sosok ini kena hukuman karena sebut pemain timnas Indonesia kebanyakan naturalisasi. Karma dibalas karma kejam. Fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengar ini. Siapakah dia? Tonton sampai habis. PSSI ambil keputusan cerdas untuk gratiskan tiket pertandingan selama Piala AFF 2024 agar Stadion Manahan Solo full penonton, semua rakyat berbondong-bondong nonton tanpa dipungut biaya sepeser pun jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal cara masuk stadion. Simak detail lengkapnya. Mantap, oleh Romanycans bisa tampil lawan Australia. Ini update terbaru proses naturalisasi pemain Belanda ke timnas Indonesia. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Olehkans berpeluang besar tampil perdana melawan Australia. Proses naturalisasinya pun sudah semakin dekat dengan kata selesai. Apa langkah selanjutnya? Temukan jawabannya di video ini. Mantap, ini baru top. Doa publik akhirnya terkabul juga. Klub Rafael Struijk akhirnya sadar dan waras juga. Ambil keputusan hebat ini demi bantu timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 yang dimulai minggu depan. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Pak Sumarji, manajer timnas. Apakah itu? Simak baik-baik. Masyarakat Malaysia tantang timnas Indonesia di final Piala AFF 2024, netizen tanah air balas dengan sindiran pedas. Masyarakat Malaysia sudah menantikan pertemuan seru di final Piala AFF 2024, namun reaksi dari netizen Indonesia jauh lebih menarik. Sindiran-sindiran tajam yang beredar di dunia maya langsung mengguncang jagat olahraga. Apa sebenarnya yang membuat netizen tanah air begitu berani memberi peringatan keras? Simak ulasan lengkapnya di sini. Presiden klub juara Liga Eropa asal Spanyol yaitu Sevilla FC bicara tentang kemungkinan datangkan pemain Indonesia. Apakah Mas Hilgers benar tertarik? Presiden Sevilla baru-baru ini mengungkapkan kemungkinan mengejutkan terkait pemain Indonesia yang bisa bergabung dengan timnya. Banyak yang terkejut, apalagi dengan spekulasi terkait Mas Hilgers. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak perkembangan terbaru di dunia transfer ini. Auto gemparkan Jepang. Bek Jepang akui timnas Indonesia lebih kuat setelah Piala Asia 2023. Apa yang berubah? Bek Jepang tidak bisa menutupi kekagumannya terhadap perkembangan timnas Indonesia setelah kekalahan 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat timnas Indonesia semakin solid? Tonton video ini untuk mengetahui apa yang terjadi setelah pertandingan itu. Rahasia terungkapkah? Ini faktanya.
Dasar tukang bohong, ternyata kebobrokan Vietnam terkuak jelang Piala AFF 2024, ditipu oleh klub-klub Korea kah? Fans timnas Indonesia auto ketawa super ngakak sampai guling-guling kalau kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detailnya berikut ini. Benar-benar mental kelas Eropa. Incar top skor di Piala AFF 2024, Hoki Caraka percaya diri gantikan Rafael Struijk. Hoki Caraka tidak hanya siap menggantikan posisi Rafael Struijk, tetapi juga mematok target tinggi untuk menjadi top skor di Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya begitu yakin bisa mencapainya? Tonton ulasan lengkapnya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. FIFA ambil keputusan brilian berikan ratusan beasiswa khusus ke pemain timnas Indonesia agar bisa uji coba trial gratis ke klub raksasa Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, Barcelona, dan berikan satu pendamping dirtek khusus yang bantu Shin Tae-yong yaitu Louis van Gaal, dan bangunkan satu stadion megah khusus timnas di area Jakarta Selatan. Uang dana FIFA forward senilai 900 miliar. Jadi harapanku, di sisi lain ternyata FIFA sudah lakukan hal hebat ini. Apakah itu? Simak baik-baik. Football for Schools adalah program kolaborasi luar biasa antara FIFA dan UNESCO yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif pada pendidikan, pengembangan, dan pemberdayaan anak-anak di seluruh dunia. Dengan target mencakup 700 juta anak, program ini hadir untuk mendukung masa depan generasi muda melalui olahraga, terutama sepak bola. Indonesia sendiri memiliki potensi besar dengan sekitar 24,33 juta anak usia sekolah berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022. Sebuah angka yang luar biasa dan tentu saja kesempatan yang sangat berharga untuk Indonesia. Maike Ira Puspita menyambut positif pelaksanaan program F4S yang digelar di Jakarta. Hari ini menandai tonggak pertama untuk membuat anak-anak tidak hanya belajar dan mencintai sepak bola, tetapi juga untuk membangun karakter di dalam dan di luar lapangan. Hari ini dimulai pemberdayaan anak-anak Indonesia dengan alat dan dukungan dari FIFA, ujar Maike dengan penuh semangat. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara, negara ke-6 di Asia, dan negara ke-20 di dunia yang menjadi tuan rumah program ini. Tentunya ini adalah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah program ini bisa membuka peluang besar bagi anak-anak Indonesia untuk menumbuhkan minat mereka di dunia sepak bola sambil mengembangkan karakter? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pelatih klub hebat Spanyol yaitu Valencia bernama Ruben Baraja adakan rapat besar dengan manajemen klub untuk datangkan pemain timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho dan tebus kontrak pemain itu dari Persija Jakarta senilai 78 miliar rupiah dan jadikan Ridho sebagai pemain Indonesia pertama yang merumput di La Liga Spanyol. Jadi 3 harapanku usai pengamat sepak bola senior ini belak-belakan buka rahasia besar ini. Apakah itu? Simak fakta bahagianya. Pengamat sepak bola senior Bung Ropan baru-baru ini mengungkapkan bahwa pemain muda berbakat Rizky Ridho kini sedang menjadi incaran klub-klub besar dari Spanyol dan Italia. Meskipun saat ini Rizky belum bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar bagi kariernya. Informasi ini disampaikan Bung Ropan melalui kanal YouTube pribadinya, di mana ia dengan tegas membantah rumor yang sebelumnya menyebutkan bahwa Rizky Ridho akan bergabung dengan klub Jepang, FC Tokyo. Sebenarnya, Rizky Ridho bukan akan ke Tokyo. Ia diincar oleh klub dari Eropa, jelas Bung Ropan menegaskan bahwa peluang Rizky untuk bermain di Eropa jauh lebih terbuka. Lebih lanjut, Bung Ropan menjelaskan bahwa 2 klub dari Liga Spanyol dan Italia saat ini sedang memantau bakat Rizky Ridho. Ada 2 klub yang tertarik meskipun belum bisa dipastikan.
Tapi ini menjadi peluang bagus untuk Rizky jika dihubungi agennya nanti. Tambahnya, jika transfer ini berhasil terwujud, Rizky Ridho akan menambah daftar pemain Indonesia yang berhasil menembus kompetisi Liga Eropa. Sebuah pencapaian besar yang pastinya akan memberi dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah Rizky Ridho siap melangkah lebih jauh ke Eropa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Alhamdulillah, benar-benar kabar sangat membahagiakan. Tepat kemarin malam, Shin Tae-yong ungkap satu negara yang berpotensi jadi lawan berat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Negaranya sangat aneh, agak jorok, dan terindikasi komunis. Memangnya siapa sih? Tonton video sampai selesai. Terkait persiapan menghadapi Vietnam, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia belum sepenuhnya mengetahui kekuatan lawan meskipun kedua tim sama-sama ditargetkan menembus babak final. Menurutnya, meski ia belum melihat secara langsung permainan Vietnam, ia yakin bahwa tim yang dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik tersebut akan menurunkan pemain terbaiknya. Jujur, saya belum melihat permainannya seperti apa, tetapi Vietnam membawa tim paling kuat, kata Shin Tae-yong. Dengan keputusan Vietnam untuk menurunkan skuad terbaik, Shin Tae-yong mengakui bahwa pertandingan melawan The Golden Star Warriors tidak akan mudah bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahkan menilai bahwa Vietnam bisa menjadi lawan terberat bagi Indonesia dalam turnamen ini. Hal ini karena mereka telah mempersiapkan tim dengan baik dan menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. Jadi pastinya Vietnam bakal menjadi lawan yang berat bagi kami, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menyadari tantangan besar yang ada di depan mata, Shin Tae-yong pun meminta para pemainnya untuk bisa tampil dengan performa terbaik mereka selama pertandingan. Bagaimana menurut Anda, apakah timnas Indonesia mampu menghadapi tantangan berat dari Vietnam? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mampus rasain kau, mentang-mentang anggota DPR bisa ngomong seenak jidat. Sosok ini kena hukuman karena sebut pemain timnas Indonesia kebanyakan naturalisasi. Karma dibalas karma kejam. Fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengar ini. Siapakah dia? Tonton sampai habis. Anggota DPR Komisi X, Nuroji, menerima sanksi ringan berupa teguran tertulis dari Majelis Kehormatan Dewan setelah mengkritik proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Kritik yang disampaikan Nuroji dinilai mengandung unsur yang menyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan SARA sehingga melanggar kode etik DPR RI. Ketua MKD Nasaruddin Degam mengonfirmasi bahwa Nuroji, yang merupakan kader Partai Gerindra, terbukti melanggar kode etik dan telah diberi sanksi berupa teguran tertulis. Teradu Nuroji dari fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis, kata Nasaruddin usai sidang etik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 3 Desember. Nasaruddin juga menambahkan bahwa Nuroji telah menerima teguran tertulis tersebut dan hadir dalam sidang etik tertutup yang digelar MKD. Sementara itu, Wakil Ketua MKD Agung Widiantoro menyebut bahwa Nuroji mengakui kesalahannya yang menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut. Dari pengakuan itulah berarti teradu merasa bersalah, putusannya seperti tadi yang dibacakan Yang Mulia Ketua, ucap Agung. Bagaimana menurut Anda terkait sanksi yang diterima Nuroji? Apakah sudah cukup adil atau perlu tindakan lebih tegas? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. PSSI ambil keputusan cerdas untuk gratiskan tiket pertandingan selama Piala AFF 2024 agar Stadion Manahan Solo full penonton, semua rakyat berbondong-bondong nonton tanpa dipungut biaya sepeser pun jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal cara masuk stadion. Simak detail lengkapnya. Tiket untuk pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan mulai dijual pada Rabu 4 Desember 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. PSSI telah mengumumkan daftar harga tiket pada Selasa malam 3 Desember. Tiket dibagi dalam 6 kategori, dengan kategori termurah adalah Astra Financial Garuda North dan Indosat Garuda South seharga Rp125.000. Berikut adalah rincian harga tiket untuk kategori lainnya: Sinarmas Garuda East Rp125.000, Indomilk Garuda West Rp200.000,
Freeport Premium East Rp250.000 dan Mandiri Premium West Rp300.000. Pembelian tiket hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Garuda ID yang telah terverifikasi. Garuda ID ini dapat dibuat melalui laman resmi PSSI. Wajib memasukkan Garuda ID yang sudah terverifikasi, Garuda ID milik fans yang akan hadir ke stadion, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Meskipun tiket sudah ditentukan harganya, ada juga yang berpikir kalau tiket gratis bisa membuat suasana semakin meriah dan stadion penuh sesak. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah harga tiket yang ada sudah wajar atau lebih baik kalau tiketnya diberikan secara gratis supaya semakin banyak yang mendukung? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Mantap, oleh Romanycans bisa tampil lawan Australia. Ini update terbaru proses naturalisasi pemain Belanda ke Timnas Indonesia. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia. Ole Kans berpeluang besar tampil perdana melawan Australia. Proses naturalisasinya pun sudah semakin dekat dengan kata selesai. Apa langkah selanjutnya? Temukan jawabannya di video ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa proses naturalisasi oleh Romagne saat ini tengah berlangsung. Hal ini membuka peluang besar bagi Ole untuk tampil melawan Australia pada Maret mendatang. Oleh sesuai info yang kami terima, memang sekarang ini sedang diproses, kata Sumarji, dilansir dari tribunwow.com melalui bolasport.com Selasa 3 Desember 2024. Sumarji juga menegaskan bahwa Ole Romagne diproyeksikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada laga melawan Australia. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, diharapkan nanti pas bulan Maret ketika melawan Australia, dia sudah bisa bergabung dengan Timnas, ujar Sumarji. Menurut Sumarji, ex-Jo PSSI Arya Sinulinga saat ini tengah mengurus berkas-berkas terkait naturalisasi Ole Romagne. Dirinya juga mengaku masih menunggu perkembangan terbaru dan berharap prosesnya bisa selesai tepat waktu. Saya kira teman-teman media nanti bisa mengikuti lewat Pak Arya sejauh mana perkembangan kaitannya dengan Ole ini, tambah Sumarji. Kehadiran Ole Romagne tentu akan menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, mengingat kualitas dan potensinya yang dapat memperkuat lini serang tim. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Ole Romagne akan memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia? Ayo bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mantap, ini baru top. Doa publik akhirnya terkabul juga. Klub Rafael Struijk akhirnya sadar dan waras juga. Ambil keputusan hebat ini demi bantu Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 yang dimulai minggu depan. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Pak Sumarji, manajer Timnas. Apakah itu? Simak baik-baik. PSSI kini tengah berkomunikasi dengan Brisbane Roar untuk mempercepat proses pelepasan Rafael Struijk ke Timnas Indonesia. Awalnya klub asal Australia itu hanya bersedia melepas Struijk jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun update terbaru menyebutkan bahwa Brisbane Roar kini siap untuk lebih cepat melepas sang pemain. Update terbaru, klubnya mau melepas Rafael Struijk pada 17 Desember 2024, ujar Sumarji, salah satu pejabat PSSI. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, meminta agar proses pelepasan Struijk dapat dilakukan lebih cepat untuk memastikan pemain ini bisa bergabung dengan Timnas lebih awal. Coach Shin Tae-yong minta agar lebih cepat bisa bergabung bersama Timnas Indonesia, lanjut Sumarji. PSSI pun menyerahkan masalah ini kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk berbicara langsung dengan pihak klub terkait percepatan transfer Rafael Struijk. Kami serahkan ini ke Pak Erick Thohir untuk berbicara ke klubnya Rafael Struijk, jelas Sumarji. Namun, untuk dua pemain lainnya, Justin Hubner dan Ivar Jenner, Sumarji mengungkapkan bahwa belum ada kabar terbaru terkait kemungkinan mereka bergabung dengan Timnas Indonesia di turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Untuk Ivar dan Justin Hubner belum ada kabar. Kami tetap berusaha agar mereka bisa bergabung, kata Sumarji. Bagaimana menurut Anda, apakah percepatan kedatangan Rafael Struijk akan memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Dan bagaimana peluang Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk segera bergabung? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
Masyarakat Malaysia tantang timnas Indonesia di final Piala AFF 2024, netizen tanah air balas dengan sindiran pedas. Masyarakat Malaysia sudah menantikan pertemuan seru di final Piala AFF 2024, namun reaksi dari netizen Indonesia jauh lebih menarik. Sindiran-sindiran tajam yang beredar di dunia maya langsung mengguncang jagat olahraga. Apa sebenarnya yang membuat netizen tanah air begitu berani memberi peringatan keras? Simak ulasan lengkapnya di sini. Tantangan keras datang dari salah satu akun Instagram sepak bola Malaysia yang dengan lantang menantang timnas Indonesia untuk bertemu di partai final Piala AFF 2024. Akun @palatau_bola menulis, "Ayo jumpa di final," dalam kolom komentar foto pelatih Shin Tae-yong. Tak pelak, tantangan tersebut langsung menuai reaksi keras dari netizen, terutama penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang memberikan sindiran tajam atas pernyataan tersebut. Emang lu sampai final? Final mah sama Thailand, sindir akun @rizkia_. Bahkan ada yang meremehkan kemampuan timnas Malaysia, seperti yang ditulis oleh @fajar_02, timnas kuning dalam kurung Malaysia kalah semua di kejuaraan apapun. Tak kalah pedas, @surojoyo 301 mengingatkan Malaysia untuk fokus terlebih dahulu pada lawan-lawan di grup tim pelengkap grup. Lawan dulu aja Kamboja. Tantangan ini tentu menambah bumbu persaingan antara kedua negara yang selalu menjadi sorotan dalam setiap pertemuan. Apakah Malaysia bisa menembus final ataukah Indonesia yang akan melangkah lebih jauh? Bagaimana menurut Anda, siapa yang lebih berpeluang tampil di final? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Presiden klub juara Liga Eropa asal Spanyol yaitu Sevilla FC bicara tentang kemungkinan datangkan pemain Indonesia, apakah Mas Hilgers benar tertarik? Presiden Sevilla baru-baru ini mengungkapkan kemungkinan mengejutkan terkait pemain Indonesia yang bisa bergabung dengan timnya. Banyak yang terkejut, apalagi dengan spekulasi terkait Mas Hilgers. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak perkembangan terbaru di dunia transfer ini. Fans timnas Indonesia auto bangga melihatnya. Bek muda FC Twente, Mas Hilgers, kini sedang menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, termasuk klub La Liga Spanyol, Sevilla. Rumor yang berkembang mengungkapkan bahwa Sevilla bersama dengan klub Italia Bologna dan raksasa Belanda PSV Eindhoven sedang memantau perkembangan Hilgers yang merupakan bagian dari timnas Indonesia. Menariknya, sebelum kabar ini mencuat, Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco, sempat memberikan pernyataan yang menunjukkan ketertarikannya pada perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam sebuah acara promosi La Liga di Indonesia pada Agustus 2024, Carrasco menyatakan, terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia semakin berkembang di ranking FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ia juga menggarisbawahi bahwa sepak bola Indonesia terus menunjukkan kemajuan berkat investasi dalam infrastruktur dan kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih. Lebih lanjut, Carrasco mengungkapkan bahwa Sevilla tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Ya, dalam kurung, ada kemungkinan merekrut pemain Indonesia. Sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karier olahraganya di sini, ujarnya. Dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat, kita semua bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan itu di tim kami. Tambah Carrasco, yang menyiratkan bahwa Sevilla terbuka dengan kemungkinan merekrut pemain Indonesia di masa depan. Meskipun nama Mas Hilgers belum dikonfirmasi sebagai pemain Indonesia yang dimaksud. Melihat pernyataan Presiden Sevilla, bukan tidak mungkin jika bek 23 tahun ini menjadi bagian dari proyek besar klub La Liga tersebut. Bagaimana menurut Anda, apakah Mas Hilgers akan segera bergabung dengan Sevilla? Dan apakah ini akan menjadi langkah besar bagi sepak bola Indonesia di Eropa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Auto gemparkan Jepang. Bek Jepang akui timnas Indonesia lebih kuat setelah Piala Asia 2023. Apa yang berubah? Bek Jepang tidak bisa menutupi kekagumannya terhadap perkembangan timnas Indonesia setelah kekalahan 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Apa yang membuat timnas Indonesia semakin solid? Tonton video ini untuk mengetahui apa yang terjadi setelah pertandingan itu. Rahasia terungkapkah? Ini faktanya. Bek timnas Jepang Ko Itakura mengakui bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan sejak kekalahan besar mereka di pertemuan sebelumnya. Meskipun Jepang berhasil menang dengan skor 4-0. Itakura merasa bahwa Indonesia kini merupakan tim yang sangat berbeda dan jauh lebih kuat dibandingkan saat kedua tim bertemu di Piala Asia pada Januari lalu, di mana ia tidak tampil. Meski kami menang 4-0 berkat penampilan para penyerang kami, saya mendapat kesan bahwa mereka adalah tim yang sama sekali berbeda, ujar Itakura. Mereka telah berkembang sejak Indonesia yang kami lawan di Piala Asia, di mana saya tidak bermain. Menurut Itakura, Indonesia kini lebih solid dalam bertahan dan lebih terorganisir dalam menyerang. Mereka menjaga pertahanan mereka tetap kompak, membuat lini depan mereka berlari di belakang pertahanan. Mereka juga terus memberikan umpan-umpan panjang yang mengganggu, jelasnya. Itakura menambahkan bahwa Indonesia kini menjadi lawan yang semakin kuat dan tidak bisa dianggap remeh lagi. Mereka adalah lawan yang semakin kuat dan tidak bisa diremehkan, tegasnya, mengingat perubahan besar yang terjadi dalam gaya permainan timnas Indonesia. Jepang sendiri akan kembali berhadapan dengan Indonesia pada pertandingan terakhir kedua tim di putaran ketiga mendatang. Tentunya laga ini akan menjadi ujian besar bagi kedua tim yang sama-sama ingin menunjukkan kekuatan mereka. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia bisa membuktikan bahwa mereka telah benar-benar berkembang menjadi tim yang lebih tangguh? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dasar tukang bohong, ternyata kebobrokan Vietnam terkuak jelang Piala AFF 2024, ditipu oleh klub-klub Korea kah? Fans timnas Indonesia auto ketawa super ngakak sampai guling-guling kalau kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detailnya berikut ini. Timnas Vietnam baru-baru ini menyapu bersih 3 laga uji coba di Korea Selatan selama pemusatan latihan mereka yang berlangsung selama 10 hari sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2024. Meskipun kemenangan yang diraih cukup meyakinkan, ada fakta menarik di balik hasil tersebut yang perlu dicermati. Dalam 3 laga uji coba yang mereka jalani, Vietnam berhasil mengalahkan Ulsan Citizen dengan skor 2-0, Daegu FC 20, dan Jeonbuk Hyundai Motors 3-1. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa lawan-lawannya dalam laga-laga tersebut bukanlah tim utama dari klub-klub Korea Selatan yang terkenal, melainkan tim cadangan atau tim B dari masing-masing klub. Menurut artikel yang diterbitkan oleh media Korea Selatan, Sports G, timnas Vietnam yang dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik tiba di Korea Selatan pada 24 November dan memulai pemusatan latihannya di Gyeongju. Dalam rangkaian uji coba tersebut, mereka menghadapi Ulsan Citizen yang merupakan kontestan Liga 3 Korea, serta tim cadangan dari Daegu FC dan Jeonbuk Hyundai Motors. Fakta menariknya, meskipun timnas Vietnam berhasil meraih kemenangan, lawan yang mereka hadapi bukanlah tim utama dari klub-klub tersebut, melainkan tim B yang memang diperuntukkan untuk menguji pemain-pemain cadangan. Ini tentu membuat kemenangan Vietnam terasa lebih ringan karena mereka hanya menghadapi pemain-pemain yang tidak berada di level tertinggi. Bahkan, meski menang, Vietnam sempat kebobolan gol melawan tim cadangan Jeonbuk Hyundai. Meskipun demikian, kemenangan tersebut tetap memberikan gambaran bahwa timnas Vietnam, meskipun tidak menghadapi lawan sekelas tim utama, tetap tampil solid dan siap menghadapi tantangan lebih besar di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut Anda? Apakah hasil uji coba ini bisa dijadikan acuan bagi kekuatan sesungguhnya timnas Vietnam, atau justru menunjukkan bahwa mereka belum diuji dengan lawan yang lebih tangguh? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Benar-benar mental kelas Eropa. Incar top skor di Piala AFF 2024, Hoki Caraka percaya diri gantikan Rafael Struijk. Hoki Caraka tidak hanya siap menggantikan posisi Rafael Struijk, tetapi juga mematok target tinggi untuk menjadi top skor di Piala AFF 2024. Apa yang membuatnya begitu yakin bisa mencapainya? Tonton ulasan lengkapnya di sini.
Hoki Caraka menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi untuk menggantikan peran Rafael Struijk di lini serang timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Striker PSS Sleman itu bahkan tak ragu untuk memasang target besar di turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara tersebut, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak. Harapanku sendiri bisa membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2024. Semoga bisa juara juga dan semoga bisa top skor, kata Hoki Caraka dengan optimisme yang tinggi saat berbicara kepada media. Namun meskipun penuh ambisi, Hoki juga meminta para supporter timnas Indonesia untuk tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap dirinya. Ia mengingatkan bahwa sepak bola adalah olahraga tim dan hasil akhir tidak hanya bergantung pada satu pemain saja. Mungkin menurut saya jangan terlalu ekspektasi yang tinggi karena sepak bola itu bermain 11 lawan 11 ya, ujarnya. Kita pakai kerja sama tim. Jadi itu tergantung tim kita gimana, tambahnya menegaskan pentingnya kerjasama dalam mencapai kesuksesan. Dengan semangat dan sikap rendah hati, Hoki Caraka berharap bisa memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut Anda? Apakah Hoki bisa memenuhi targetnya dan menjadi pemain kunci di Piala AFF? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.